Ya teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar bareng tentang ini ya, pentingnya copywriting. Kenapa copywriting ini penting sekali gitu di dalam sebuah brand atau di dalam sebuah company gitu. Of course, tapi nggak semua company juga ya. Kalau company brandnya tambang gitu ya buat apa? Tapi kalau brand-brand yang kayak FMCG, terus brand-brand yang punya produk fisik atau produk service dan lain-lain itu tetap butuh sih menurut gua sendiri. Jadi pertama tuh ini ya buat promosi teman-teman. Sebenarnya promosi ini awalnya buat perkenalan dulu sih teman-teman. Buat tahu nih bahwa oh ternyata tuh ada ya barang seperti ini tuh ada. Terus yang kedua ini ada awareness dan engagement. Jadi misalnya ada produk baru, terus juga ada setelah produk baru ini, produk barunya ini dicoba atau di share gitu biar bisa di share, itu biar ada interaksi bahkan supaya bisa lebih percaya gitu. Jadi ketika ada user yang mulai interaksi itu, ini nggak cuma tentang produk aja ya teman-teman, bahkan ketika kalian jadi konten kreator itu kan awal-awal nggak ada yang interaksi kan, tapi kalau misalnya udah ada orang yang interaksi itu mereka akan lebih percaya ke kita, bahkan nanti sampai follow gitu. Nah tujuannya apa? Biar mereka tuh mulai pakai jasa atau mulai coba produknya gitu. Bahkan gue kan juga konten juga teman-teman, bahkan konten gue itu ada beberapa yang dijadiin story-nya mereka di story Instagram atau story di TikTok-nya mereka gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita kejar teman-teman. Terus juga branding, jadi branding ini kan ada beberapa kayak slogan-slogan ya, itu yang dipakai untuk membuat citra perusahaan gitu. Jadi mereka tuh mau dilihat seperti apa sih gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, awareness, engagement, dan juga promotion. Bahkan ada yang beberapa tuh kombinasi. Nah, di sini yang gua kasih udah cariin contoh teman-teman. Di sini beberapa contoh yang awareness ya. Biasanya kalau awareness itu ada yang tutorial tuh juga ada, how to, terus perkenalan produk juga ada, atau perkenalan benefit ya. Seperti ini di sini kebab monster, dia bilang bahwa kenyangnya nggak bikin dompet kosong, berarti apa yang mau disampaikan adalah produknya itu murah gitu. Itu juga salah satu benefit juga kan dari segi produk. Terus ini Wardah, ini step by step ya, how to makeup bookbar virtual gitu. Ini juga berupa awareness. Jadi si Wardah Beauty ini kan yang dijual kan berhubungan dengan makeup ya. Dia kasih tahu cara makeup buat bookbar secara virtual. Nah, nanti produk-produknya dia bisa jual ketika dia ngasih tutorial seperti itu. Terus juga awareness, ini perkenalan produk baru ya, jumbo rendang lebih nendang. Nah ini rimanya pas banget ya teman-teman ya. Ketika kalian udah jago nih, kalian bisa pakai memanfaatkan rima ini guys. Jadi rima itu ini teman-teman, jumbo rendang ininya ang kan, lebih nendang ininya juga ang. Jadi orang itu dengernya itu kayak lebih match gitu. Lebih enak lah kalau misalnya baca. Kalau cuma sekedar gini, ini kan nggak ada nggak ada rimanya ya, kenyangnya nggak bikin dompet kosong. Itu orang akan lebih teralihkan kata-katanya tuh kalau kata-katanya lebih ada rimanya gini. Nah ini lebih ke perkenalan ya, bahwa ada rasa rendang yang versi jumbo. Seperti itu juga ini awareness. Dan di sini ada yang promosi ya teman-teman ya. Biasanya promosi ini ada sesuatu istilahnya tuh kupon ya. Ini kan buy one kenangan berdua 2 liter hanya 99.000. Jadi dia ngasih promosi terbatas nih, kuotanya terbatas, tanggalnya juga terbatas. Jadi ada scarcity-nya. Di sini 2 liter hanya 99.000. Jadi harga normalnya itu dikurangin gitu. Biasanya ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang buy one get one, buy 3 get 4, atau diskonnya ditumpuk. Jadi misalnya diskon 50% plus 20% itu juga bisa. Itu berupa masuk ke promosi. Atau ini juga bisa di combine teman-teman. Ketika nanti ada produk baru nih, misal Kopi Kenangan punya produk baru, dia combine pakai promosi. Jadi si user tahu bahwa oh ini ada promosi nih, plus juga oh ini mau nyobain produk baru nih. Jadi bisa langsung kombinasi. Yang kombinasi gitu juga ada teman-teman, banyak. Jadi nggak cuman satu-satu aja, nggak cuman saklek gitu. Terus juga ini ada engagement. Ini aku contoh yang aku dapetin aja ya teman-teman ya. Jadi engagement tuh menarik orang agar mereka tuh sharing, mereka melakukan sesuatu di konten kita atau di brand kita gitu. Jadi semisal ini kalau di Humans-nya sendiri, si Humans-nya, adminnya Humans ini minta buat user-user atau customer-nya mereka itu sharing cerita mereka di kolom komentar. Kalau misalnya ini sharing, jadi dikombinasi ya, misalnya dikombinasi sharing, ini tuh ceritakan pengalaman kalian pakai Aroma 02 di video, itu kan juga mengandung engagement juga. Tapi misalnya Aroma 02 ini produk baru, nah ini bisa masuk juga ke awareness, jadi bisa di combine gitu. Nah nanti bisa di combine juga, misalnya kalau misalnya udah
misalnya dapetin 1000 views atau 100.000 views, nah nanti dapat bonus apa. Nah, itu juga bisa dikombinasi. Itu semua bisa dikombinasi, teman-teman. Nah, di sini ini copyrightnya cuma simpel ini ya, teman-teman. Ceritain ke kita apa yang bikin Aroma 02 jadi favorit kamu. Gitu. Ini sesimpel ini. Kalian bisa cari aja ya di brand-brand itu, cari kata-kata yang membuat orang itu untuk engage tuh banyak ya, bisa love, bisa komen, bisa sharing, bisa sharing ke story Instagram tuh juga engagement juga, gitu sih teman-teman. Seperti itu mungkin untuk pentingnya ya. Semoga ini bisa teman-teman lebih aware ke depan, sehingga ketika kalian dapetin suatu promo kayak gini, oh ternyata cara brand ini promo tuh seperti ini ya, aku bisa copy ini ke brandku sendiri atau ke perusahaan aku tempat aku bekerja, atau aku mungkin ada punya konten kreator, aku sebagai konten kreator aku bisa kasih sesuatu yang menarik gak ya seperti ini gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.